Siapa sangka keputusan terpaksa yang kuambil demi menyelamatkan ayah, justru membawaku pada malam pertama yang tak pernah terbayangkan. Di balik janggut dan keriputnya, ternyata ada rahasia yang selama ini disembunyikan. Dan malam itu, semuanya terbongkar. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Cerita Atsa buat kamu yang suka cerita penuh drama, air mata, dan twist tak terduga. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga kamu yang lagi menonton ini selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan bahagia lahir batin. Cerita ini ditulis dari Bandung, kota kembang yang penuh kenangan. Petang itu, hujan mengguyur deras. Petir menyambar-nyambar seolah ikut menciptakan ketegangan yang belum kupahami sepenuhnya. Aku baru pulang dari minimarket tempatku bekerja sebagai kasir paruh waktu. Tubuhku lelah, baju basah, dan perut kosong. Tapi yang paling membuatku gemetar bukan dinginnya udara sore itu, melainkan secari kertas yang tergeletak di atas meja makan. Surat tagihan utang. Dari rentenir. Tanganku gemetar saat membaca angka yang tertera di bagian bawah surat itu. Rp149.700.000. Satu angka yang cukup untuk mematahkan semangat siapapun. Di pojok kanan, ada tulisan tangan. Jika tidak dibayar lunas dalam 7 hari, rumah akan disita. Mataku kabur. Napasku tersendat. Rumah kecil ini, satu-satunya tempat kami berteduh sejak ibu meninggal 3 tahun lalu. Kalau ini hilang, kemana lagi kami harus pergi? Raisa. Suara berat itu membuatku menoleh. Ayah berdiri di ambang pintu. Bajunya basah kuyup. Matanya merah dan sembab. Dia pasti tahu aku sudah membaca surat itu. Aku mencoba tegar. Ayah kenapa gak bilang dari dulu? Dia duduk di kursi, wajahnya seperti 10 tahun lebih tua dari usianya. Ayah gak mau bikin kamu khawatir. Ayah kira bisa lunasi pelan-pelan. Tapi bunga makin mencekik. Mereka gak kasih pilihan lain. Aku mengepalkan tangan. Biar aku kerja lebih keras. Ayah, aku bisa cari tambahan. Jual motor juga kalau perlu. Tidak, bentaknya. Suaranya lebih keras dari biasanya. Kamu gak perlu korbanin masa depan kamu. Hening sesaat. Lalu ayah menunduk. Napasnya berat. Tapi, tadi siang, teman lama ayah datang. Pak Bram. Nama itu terdengar asing. Tapi tatapan ayah membuatku curiga. Dia mau bantu. Mau lunasi semua utang ayah. Tapi dia minta syarat. Aku menegakkan tubuh. Syarat apa? Ayah tak langsung menjawab. Dia mengusap wajahnya yang basah, entah karena hujan atau air mata. Lalu dia menatapku, dan di matanya ada luka yang belum pernah kulihat. Dia mau kamu jadi istrinya, Raisa. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku tertawa getir. Ayah bercanda. Kalau ayah punya pilihan lain, ayah gak akan pernah izinkan ini terjadi. Aku menatap lantai. Rasanya seperti bumi sedang berguncang di bawahku. Dinikahi oleh pria asing? Hanya demi membayar utang? Siapa dia sebenarnya? Pak Bram. Teman kerja ayah dulu. Duda, 55 tahun. Dia punya bisnis alat berat. Tapi, dia sudah lama menyendiri sejak istrinya sakit. Dia bilang kamu mengingatkannya pada masa mudanya. Aku ingin marah, ingin menolak. Tapi saat menatap wajah ayah, aku hanya melihat rasa bersalah dan ketakberdayaan. Pandangan yang membuatku mengingat semua jerih payahnya membesarkanku sendirian sejak ibu tiada. Malam itu, aku menangis tanpa suara. Dan saat fajar menyingsing, aku sudah mengambil keputusan paling berat dalam hidupku. Aku akan menikah dengan Pak Bram, ya, demi ayah, dan demi rumah ini. Tapi aku tidak tahu, keputusan itu bukan hanya akan membayar utang,
tapi juga membuka lembaran hidup yang tak pernah kuduga akan kujalani. Pernikahan biasanya menjadi impian indah bagi setiap gadis. Gaun putih panjang, riasan cantik, senyuman bahagia di wajah mempelai, dan tangis haru keluarga yang menyaksikan. Tapi pernikahanku tidak seperti itu. Hari itu, langit mendung, dan hanya ada segelintir orang di rumah ayah, beberapa kerabat dan 2 orang saksi. Tak ada dekorasi, tak ada musik, tak ada tawa. Aku duduk bersimpuh, mengenakan kebaya sederhana warna krem. Riasan tipis menutupi wajah pucatku, tapi tidak bisa menyembunyikan mata yang tak bisa berhenti bergetar. Pak Bram duduk di depanku. Pria paruh baya berjas hitam, rambutnya mulai memutih di sisi pelipis, wajahnya keras seperti batu yang lama diterpa angin. Matanya tajam, tapi bukan seperti mata lelaki yang bernafsu, lebih seperti seseorang yang menyimpan sesuatu. Ketika akad dimulai, tanganku dingin. Suara penghulu bergema di antara tembok rumah kami yang sempit. Saya nikahkan engkau, Raisa binti Fadlan, dengan Bram Setiawan bin Mahfud, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang tunai Rp100.000, dibayar tunai. Hanya itu. 100.000. Mas kawin yang nyaris simbolik. Dan aku sah menjadi istri seorang pria 34 tahun lebih tua dariku. Setelah prosesi selesai, ayah menangis di pelukanku. Tangis yang membuat hatiku makin perih. Maafkan ayah, nak, maafkan. Aku hanya bisa memeluk beliau sambil menahan luka di dada. Aku pikir, penderitaan terbesarku hari itu adalah melepaskan masa muda, kebebasan, dan cinta yang belum sempat kutemukan. Tapi ternyata penderitaan itu baru akan dimulai. Malam itu, aku dibawa ke rumah Pak Bram, atau sekarang, suamiku. Rumahnya besar dan sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua serba putih, rapi, dan kosong. Aku dibawa ke kamar utama. Ranjang king size, sprei satin, lampu remang, dan udara AC yang menggigit kulit. Aku duduk di pinggir ranjang, diam, menunduk. Kutunggu dia bicara, atau menyentuhku, atau menyuruhku bersiap untuk malam pertama. Tapi tidak. Pak Bram hanya berdiri di ambang pintu, memandangku lama. Lalu ia berjalan perlahan dan duduk di sofa dekat jendela. Ia membuka kancing atas kemejanya, menyandarkan kepala ke dinding, dan menangis. Tangis lirih, berat, seperti seseorang yang terlalu lama memendam luka. Aku kaget, bahkan nyaris lupa untuk bernapas. Seorang pria sekeras dia menangis? Maafkan aku, Raisa, katanya, lirih. Kamu terlalu suci, terlalu muda, untuk hidup berdampingan dengan pria seburuk aku. Aku ingin bertanya, apa maksudnya? Kenapa dia berkata seperti itu? Tapi suaraku tertahan. Malam itu, kami tidak menyentuh satu sama lain. Aku tidur di sisi ranjang, membelakangi dia. Dan meski tak satu pun kata terucap lagi, aku tahu, ada rahasia besar yang disembunyikannya. Dan entah kenapa, aku ingin tahu. Hari demi hari berlalu sejak pernikahan itu, tapi hubungan kami tak pernah benar-benar dimulai. Tak ada sentuhan, tak ada kecanggungan layaknya pengantin baru. Bahkan kami nyaris tak berbicara. Hanya basa-basi sopan, seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Setiap malam, aku tidur di sisi ranjang, sedangkan Pak Bram lebih sering berada di sofa atau bahkan tidak di kamar sama sekali. Aku mencoba memahami, mungkin dia menghormatiku, memberiku waktu. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kesopanan. Yang paling menggangguku adalah kebiasaannya setiap malam. Tepat pukul 1 dini hari, Pak Bram selalu keluar rumah. Sendirian. Awalnya, aku mengira dia hanya pergi ke kamar lain. Tapi aku pernah diam-diam mengintip dari balik tirai. Aku melihat mobil hitamnya keluar dari garasi. Ia pergi,
dan tak kembali sampai menjelang subuh, biasanya sekitar jam 4 pagi. Malam pertama, tak pernah terjadi. Malam kedua, juga tidak. Malam-malam selanjutnya, justru penuh pertanyaan. Aku mencoba bertanya, pelan-pelan, agar tidak menyinggung. Pak Bram, kalau boleh tahu, setiap malam Bapak kemana? Ia menoleh sebentar, lalu menunduk. Ada urusan. Urusan apa? Sudah seminggu, dan selalu jam 1 malam. Ia tidak menjawab. Hanya berdiri, mengambil jaketnya, dan keluar rumah. Diamnya lebih menyakitkan daripada bentakan. Rasa penasaran yang menumpuk, bercampur dengan perasaan takut. Apakah dia terlibat sesuatu yang ilegal? Mafia? Narkoba? Atau yang lebih buruk? Lalu suatu malam, aku tak tahan lagi. Aku pura-pura tertidur saat dia keluar kamar. Begitu ku dengar suara mobil menyala, aku segera bergegas mengambil jaket dan mengenakan sandal. Aku membuntutinya. Untungnya, aku tahu sedikit cara menyetir. Aku pakai mobil ayah yang masih di garasi belakang. Dengan jarak cukup jauh, aku mengikuti lampu belakang mobil Pak Bram menembus malam. Jalan yang ia lewati bukan jalan utama. Ia berbelok ke arah kawasan lama, tempat rumah-rumah tua dan nyaris tak berpenghuni berdiri. Jalan sempit, gelap, penuh pohon-pohon besar yang membuat bulu kuduku berdiri. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah rumah kuno. Catnya mengelupas, pagar besi berkarat, dan tidak ada satupun lampu menyala di sekitarnya kecuali dari dalam rumah itu. Aku mematikan mobil, turun pelan, dan bersembunyi di balik pohon mangga besar. Jantungku berdebar. Nafasku tercekat. Dari balik jendela, aku melihat Pak Bram masuk, dan di dalam rumah itu, aku melihat seorang wanita terbaring lemah. Diinfus, kulitnya pucat, tubuhnya kurus, seolah sedang sekarat. Dan Pak Bram berlutut di samping ranjang wanita itu. "Ma, aku sudah menepati janji. Aku menikah. Aku lakukan semua ini demi kamu, demi pengobatanmu. Tolong, bangunlah." Hatiku seperti dihantam ribuan pecahan kaca. Wanita itu, istrinya? Bukankah dia duda? Air mataku jatuh tak tertahankan. Malam itu, aku pulang lebih dulu, dengan kepala penuh tanya dan hati yang tak karuan. Pak Bram bukan pria seburuk yang kupikir. Tapi jika wanita itu masih hidup, siapa aku dalam hidupnya? Istri? Boneka? Pengorbanan? Atau justru jalan keluarnya dari neraka yang sedang dia jalani diam-diam? Sejak malam itu, pikiranku tak pernah tenang. Setiap kali menatap wajah Pak Bram, aku merasa seperti sedang berdiri di depan teka-teki besar, penuh luka, rahasia, dan cinta yang belum selesai. Wanita itu, siapa dia sebenarnya? Mengapa Pak Bram bilang dia duda, kalau jelas-jelas istrinya masih hidup, meski terbaring lemah? Beberapa malam berikutnya, aku pura-pura tak tahu. Tapi diam-diam, aku mengamati. Pak Bram masih terus pergi jam 1 malam. Dan pulang menjelang subuh, dengan baju yang kadang ada noda darah di bagian lengan atau kerah. Aku pernah memberanikan diri bertanya. Suaraku bergetar. "Pak Bram, kenapa Bapak menyembunyikan rumah itu dariku?" Dia menghentikan langkahnya. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia menatapku lama. Matanya tidak marah, tapi penuh kelelahan. "Kamu belum siap tahu semuanya, Raisa. Dan aku belum siap menyakitimu lebih jauh." Ucapannya menusuk. Tapi justru kalimat itu membuat rasa penasaranku makin dalam. Sampai akhirnya, aku nekat datang ke rumah itu sendiri. Siang hari. Saat Pak Bram sedang ke kantor, aku menyamar jadi relawan kesehatan. Kubawa tas kecil berisi vitamin dan beberapa kotak makan. Aku berani mengetuk pintu rumah tua itu. Butuh beberapa menit sebelum pintu dibuka. Seorang perempuan paruh baya, perawat mungkin, membuka sedikit celah dan menatapku curiga. "Saya bawa makanan untuk pasien rawat rumah."
Izin dari komunitas, kataku gugup. Setelah memohon, akhirnya aku diizinkan masuk. Bau obat langsung menyambutku. Rumah itu suram, sunyi, dan penuh alat medis. Dan di sanalah dia, wanita yang kulihat tempo malam. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat. Tapi wajahnya, cantik, penuh kelembutan. Di sisi ranjangnya, ada foto lama. Dia bersama Pak Bram dan seorang anak laki-laki kecil. Hatiku serasa diremas. Wanita ini bukan hanya istrinya. Dia adalah kenangan hidup Pak Bram yang belum selesai. Perawat itu berkata pelan, "Ibu Sarah, sudah koma hampir 2 tahun. Kecelakaan mobil. Waktu itu putra mereka juga ikut, dan meninggal di tempat." Aku terdiam. Baru ku tahu, ternyata pria itu bukan hanya kehilangan istri, tapi juga anak tunggalnya. Tangis tak bisa kutahan. Pak Bram menikahiku bukan karena nafsu atau ingin pelampiasan. Dia hanya terdesak waktu dan keadaan. Pengobatan Ibu Sarah mahal. Sangat mahal. Dan Pak Bram sudah habis-habisan menjual asetnya. Menikahi anak temannya. Aku adalah jalan terakhir agar ia bisa pinjam uang dari koleganya yang hanya percaya jika ia sudah menikah lagi dan move on. Semuanya ternyata hanyalah sandiwara, demi wanita yang masih dicintainya. Malam itu, aku menunggu Pak Bram pulang. Saat dia membuka pintu, aku langsung berdiri di hadapannya. Aku sudah tahu segalanya. Dia terdiam. Lalu perlahan menunduk, seolah pasrah jika aku ingin pergi malam itu juga. Tapi aku justru mendekat, menggenggam tangannya. Mulai malam ini, biarkan aku ikut rawat dia. Aku ingin mengenal wanita yang kamu cintai. Dan aku ingin mengenal kamu, yang sesungguhnya. Matanya membelalak. Mulutnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, Pak Bram memelukku. Bukan karena kewajiban. Tapi karena ia tak lagi sendirian dalam memikul dunia yang berat itu. Sejak hari itu, hidupku berubah. Bukan karena kemewahan rumah Pak Bram, bukan pula karena status baruku sebagai istri seorang pengusaha. Tapi karena aku mulai memasuki dunia yang selama ini hanya kulihat dari kejauhan. Dunia penuh kesedihan yang ditahan, luka yang belum sembuh, dan cinta yang belum selesai. Setiap pagi, aku bangun lebih awal. Membuatkan sarapan untuk Pak Bram. Kadang dia hanya menyentuh roti sedikit, tapi selalu mengucap, "Terima kasih, Raisa." Kalimat pendek, tapi terasa hangat, karena sebelumnya, dia nyaris tak pernah bicara padaku lebih dari 3 kata. Setiap sore, aku ikut Pak Bram ke rumah tua itu. Kami merawat Ibu Sarah bersama. Membersihkan tubuhnya, mengganti sprei, menyeka keningnya, bahkan membacakan buku kesukaan yang katanya dulu sering mereka baca bersama. Kadang aku merasa aneh, cemburu, mungkin. Tapi lebih dari itu, aku merasa dekat. Bukan hanya dengan Pak Bram, tapi juga dengan masa lalunya. Aku melihat bagaimana mata Pak Bram melembut saat menyisir rambut Ibu Sarah yang kini rontok. Atau saat dia mengelus tangan istrinya sambil berbisik, "Kita pernah bahagia, Ma. Dan kalau kau bangun nanti, aku akan buat semuanya lebih baik." Malam-malamku tak lagi kosong. Kami mulai mengobrol tentang musik, buku, kenangan ayahku dan dia saat muda. Kadang kami tertawa, kadang hanya duduk diam menatap langit-langit. Tapi, itu sudah cukup. Satu malam, hujan turun deras. Petir menyambar di luar. Aku terbangun karena lampu kamar mati. Saat membuka mata, aku mendapati Pak Bram duduk di tepi ranjang, menggenggam tanganku. "Kamu tahu, Raisa, aku pikir aku sudah terlalu rusak untuk mencintai lagi. Tapi kamu datang. Diam-diam kamu mengisi ruang-ruang kosong yang sudah lama kututup." Aku menatapnya, mataku panas. "Aku juga datang bukan karena cinta, Pak. Tapi sekarang, entah sejak kapan, aku mulai takut kehilanganmu." Dia memejamkan mata,
menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, dia mencium keningku. Bukan dengan nafsu, tapi dengan lembut. Seolah ingin berkata, terima kasih telah tinggal, ketika orang lain pasti sudah pergi. Sejak malam itu, ada yang berubah. Kami bukan lagi dua orang asing yang disatukan oleh utang dan kesepakatan. Kami adalah dua manusia rapuh yang saling menemukan kehangatan di tengah puing-puing kehidupan. Aku mulai mencintai suamiku. Bukan karena dia sempurna, tapi justru karena dia patah, retak, dan masih berdiri. Dan tanpa kusadari, aku sedang belajar mencintai diriku sendiri melalui matanya. Hari itu datang, lebih cepat dari yang kukira. Pagi masih gelap saat Pak Bram membangunkanku. Wajahnya pucat, tangan kirinya gemetar. Raisa, sepertinya waktunya tiba, katanya pelan. Aku langsung tahu maksudnya. Kami berdua bergegas ke rumah tua itu. Di sana, Ibu Sarah masih terbaring. Tapi kali ini ada yang berbeda. Napasnya dangkal. Alat bantu hidupnya menunjukkan penurunan drastis. Pak Bram duduk di samping ranjang, menggenggam tangan istrinya seperti biasa. "Ma, kalau memang ini saatnya, pergilah dengan tenang. Aku sudah tak sendiri. Ada Raisa di sini. Dia akan menjagaku." Aku berdiri di belakangnya, menatap perempuan yang bahkan belum sempat menyapaku dengan kata, "Halo." Tapi entah mengapa, aku merasa begitu dekat dengannya. Kami sama-sama mencintai lelaki yang sama, dengan cara yang berbeda. Beberapa menit kemudian, monitor berbunyi panjang. Garis lurus. Dan keheningan itu menyesakkan. Ibu Sarah telah pergi. Pak Bram tak menangis. Tidak langsung. Dia hanya mencium kening istrinya, membisikkan sesuatu yang tak kudengar, lalu berdiri dengan tubuh goyah. Aku memeluknya. Tanpa kata. 7 hari setelah pemakaman, rumah terasa sangat berbeda. Pak Bram terlihat lebih tenang. Meskipun ada duka di sorot matanya yang tak bisa dipadamkan. Malam itu, setelah kami makan malam sederhana, ia menatapku dari seberang meja. Aku ingin bicara. Aku mengangguk. Jantungku berdebar. "Raisa, selama ini kamu hanya menemaniku di tengah badai. Tapi malam ini, badai itu telah pergi. Dan aku ingin memulai hidup baru. Bersama kamu. Kalau kamu bersedia." Aku tercekat. Aku bukan pengganti. Aku bukan bayangan masa lalu. Kamu bukan pengganti. Kamu adalah rumah yang baru, yang datang ketika aku sudah lupa cara kembali pulang. Air mataku jatuh. Dan malam itu, kami akhirnya benar-benar menjadi suami istri. Bukan karena perjanjian. Bukan karena utang. Bukan karena keadaan, tapi karena kami berdua memilih untuk tetap tinggal, meski tahu masing-masing membawa luka. Pelukannya malam itu hangat, lembut, tak terburu-buru. Seolah setiap inci dari tubuhku dimengerti dan dihormati. Malam pertama kami, bukan malam pengorbanan, tapi malam penyembuhan. Beberapa bulan berlalu. Kami tidak sempurna. Tapi kami belajar saling menampung kekurangan. Aku melanjutkan kuliah. Pak Bram mulai tersenyum lebih sering. Dan rumah besar itu, yang dulu dingin dan sunyi, kini penuh tawa, masakan sederhana, dan harapan. Kadang aku masih bertanya-tanya, bagaimana jika waktu itu aku menolak? Tapi hidup bukan tentang jika. Hidup adalah tentang memilih untuk berani mencintai. Bahkan saat awalnya yang kamu rasakan hanya takut dan terpaksa. Aku, Raisa, kini bukan lagi gadis yang menikah karena utang. Aku adalah istri dari seorang lelaki yang akhirnya belajar mencintai kembali. Dan aku mencintainya dengan seluruh sisa hidupku. Itulah kisahku, Raisa dari Bandung. Dari anak kasir biasa, jadi istri seorang pria luar biasa yang ternyata lebih dari yang terlihat. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share,
dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar, apakah kamu akan menikahi seseorang demi menyelamatkan orang tuamu? Sampai jumpa di kisah penuh air mata dan harapan berikutnya. Wassalamualaikum.